Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 integral. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai integral tak tentu dan integral tentu. Sebelumnya, izinkan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Agnes Anisya, NIM 092023090471. Hai, perkenalkan nama saya Atifah Hana Velomena dengan NIM 092023090451. Nama saya Jelievan Furuya Kalisan dengan NPM 092023090326. Saya Erika Kartika Putri dengan NPM 092023090426. Saya Rasinda Nadira Adiputri dengan NPM 092023090281. Saya Stefania Pravia dengan NPM 092023090036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nadia dengan nomor NIM 092023070008. Pengertian dari integral tak tentu. Integral tak tentu juga dikenal sebagai antiturunan atau antiderivatif. Simpelnya, integral itu adalah kebalikan dari turunan yang mengubah f aksen x kembali menjadi fx. Integral tak tentu ini belum memiliki nilai yang pasti, berupa variabel, sehingga disebut sebagai integral tak tentu. Jika fungsi f besar, adalah integral tak tentu dari suatu fungsi f kecil, maka berlaku f besar, f aksen sama dengan f kecil. Integral tak tentu dapat dianggap sebagai kebalikan dari operasi diferensiasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus integral. Yang pertama ada rumus umum, yaitu rumusnya integral ax pangkat 2 dx sama dengan a per n plus 1. N itu adalah pangkat, x-nya juga ditambahin 1 plus c. Yang kedua ada pengembangan rumus integral. Rumusnya integral dalam kurung ax plus b pangkat n sama dengan 1 per a dalam kurung n plus 1 dalam kurung ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Selanjutnya itu ada sifat integral. Sifat integral antara lain, yang pertama integral, k-nya itu konstanta, f dalam kurung x dx sama dengan konstanta integral f dalam kurung x dx. Nah, di sini ada dua lagi sifat integral yang membedakan hanya plus dan minusnya saja. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, di sini ada 6 contoh soal. Kita akan bahas satu-satu. Langsung aja ke contoh soal yang pertama. 4x pangkat 3 dx. Langsung aja kita masukin rumusnya. Nilai a yaitu angka di depan x 4 per nilai n-nya yaitu pangkat x. Jadi 3 plus 1. X-nya juga pangkatnya ditambah 1, jadi 3 plus 1 plus c. Nah, tapi kalau soalnya itu pilihan ganda dan nggak ada jawabannya seperti ini, kita jabarin lagi menjadi sama dengan 4 per 3 tambah 1, 4, x pangkatnya juga 4 plus c. Hasilnya x pangkat 4 plus c. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. 1 per x pangkat 3 dx. Itu kita ubah dulu, ini bagian bawahnya. Kalau per dipindahin ke atas, itu jadinya min.
pangkatnya berubah menjadi min. Jadi X min 3 dx sama dengan, baru kita masukin ke rumusnya, yaitu 1 per angka pangkatnya itu min 3 plus 1, X-nya juga pangkatnya menjadi min 3 plus 1 plus C. Sama kalau soalnya berupa pilihan ganda, itu kita jabarin lagi menjadi 1 per min 3 ditambah 1 itu jadinya min 2, X-nya juga menjadi min 2 plus C sama dengan min 1 per, nah X min 2 ini bisa kita turunin ke bawah, jadi min 2 itu pangkatnya berubah menjadi plus 2, jadi 2X pangkat 2 plus C. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Sini ada soal integral dari 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dx. Kita langsung masukin aja ke dalam rumusnya. Di sini nilai a-nya itu adalah 4 per nilai n-nya itu adalah pangkat dari x, yaitu 3 plus 1 x 3 plus 1 ditambah 3 per 2 plus 1 X 2 plus 1 ditambah C sama dengan 4 per 3 ditambah 1 4, X 3 ditambah 1 4 ditambah 3 per 2 ditambah 1 3, X 2 ditambah 1 3 ditambah C. Hasilnya X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus C. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal nomor 4. Sini soalnya integral dari akar pangkat 3 dari X pangkat 2 dx. Jika bertemu soal seperti ini, kita ubah dulu ke dalam bilangan berpangkat menjadi X pangkat 2, 2-nya dari X pangkat 2 per 3, 3-nya dari akar pangkat 3. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Ingat, jika di depan X tidak ada bilangan, maka X dianggapnya 1. Jadi A-nya itu 1 per N-nya itu dari pangkat X, yaitu 2 per 3 plus 1, X 2 per 3 plus 1 plus C sama dengan 1 per 2 per 3 ditambah 1 menjadi 5 per 3, X 2 per 3 ditambah 1 menjadi 5 per 3 ditambah C. Hasilnya adalah 3 per 5 X 5 per 3 plus C. Selanjutnya contoh soal nomor 5, yaitu integral dalam kurung 2x min 5 dikali dalam kurung 3x min 4 dx sama dengan, yang pertama kita kalikan terlebih dahulu, yaitu 2x dikali 3x sama dengan 6x, karena pangkatnya sama-sama 1, jadi kita tambahkan pangkatnya jadi 2, 6x pangkat 2. Lalu 2x dikali min 4 sama dengan min 8x. Selanjutnya min 5 dikali 3x sama dengan min 15x. Lalu min 5 dikali min 4 sama dengan plus 20 dx. Selanjutnya kita turunin 6x pangkat 2 itu karena min 8x bisa dijumlah sama min 15x, jadi min 8x ditambah min 15x sama dengan min 23x ditambah 20 tutup kurung dx. Selanjutnya baru kita masukin rumus integralnya. Nilai a-nya 6 per nilai n-nya 2 plus 1, lalu x-nya sama 2 plus 1, lalu dikurang nilai a-nya 23 per, karena pangkat x-nya itu 1, jadi 1 plus 1, x-nya juga 1 plus 1, plus 20. Ini ingat karena
Contohnya integral 2 sama dengan itu 2x. Atau integral 5 sama dengan 5x. Jadi integral dari 20 itu 20x plus c. Selanjutnya kita jumlah 6 per 2 plus 1 sama dengan 3x, pangkatnya juga 3, min 23 per 2, x-nya juga pangkat 2, plus 20x plus c. Jadi jawabannya ini. Selanjutnya contoh soal nomor 6, yaitu integral x dalam kurung x min 2 dikali dalam kurung x plus 2 dx. Sama dengan kita cari yang dalam kurung dulu agar lebih mudah. Jadi sama dengan x. Nah, karena yang dalam kurung ini angkanya sama, supaya lebih mudah itu cara cepatnya kita kuadratin angka yang depan. Ini yang x kuadrat jadinya x pangkat 2. Lalu ini min 2 sama plus 2. Itu yang dikuadratin itu angka yang di depan, jadi min 2 kuadrat sama dengan min 4. Tutup kurung dx. Nah, habis itu baru kita kaliin yang di depan sama dengan x dikali x pangkat 2 yaitu x pangkat 3, lalu x dikali min 4 sama dengan min 4x tutup kurung dx. Lalu baru kita masukin ke rumus integralnya. Nilai a-nya itu 1 per nilai n-nya 3 plus 1, x-nya juga 3 plus 1, dikurang nilai a-nya 4 per, karena pangkatnya 1 itu jadinya n-nya 1 plus 1, x 1 plus 1 plus c. Lalu kita hitung 1 per 3 tambah 1 4, x 3 tambah 1 4, dikurang 4 per 1 tambah 1 2, x-nya juga 2 plus c. Selanjutnya karena masih ada yang bisa dibagi, jadi masih bisa kita sederhanakan. 1 per 4, x pangkat 4, min 4 dibagi 2 itu 2, jadi 2x pangkat 2 plus c. Jadi ini hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu mengenai integral tak tentu. Dalam kali ini saya akan membahas mengenai pengaplikasian integral tak tentu itu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam pengaplikasian atau penerapan dalam integral tertentu, ada beberapa aturan dasar dari integral tertentu yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu ada fx atau fungsi dari x sama dengan integral fungsi inverse x dx. Dan yang kedua, integral dx sama dengan x plus c. Dan yang ketiga, integral k dx sama dengan kx ditambah konstanta atau c. Yang keempat, integral x pangkat n dx yang dimana sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n plus 1 ditambah konstanta menghasilkan tapi tidak sama dengan n-nya tidak sama dengan minus 1. Kemudian ada integral dari k fx dx sama dengan k, integral dari fx dx sama dengan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah konstanta, namun n tidak sama dengan minus 1. Kemudian integral fx ditambah dx dx sama dengan integral fx dx ditambah dx dx. Nah, yang terakhir ada integral dari fx dikurang dx dikali dx sama dengan integral dari fx dikali dx dikurang integral gx dx. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana cara penerapan atau pengaplikasian integral tertentu ini. Ada 3 manfaat atau 3 penerapan integral tertentu. Yang pertama, kita bisa menentukan fungsi fx jika f inverse x dari fa diketahui. Yang kedua, dapat menentukan persamaan kurva jika diketahui gradien garis singgung dan titik singgungnya. Dan yang ketiga, dapat menentukan jarak, kecepatan, dan percepatan gerak suatu benda. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu ada jarak dalam kurung posisi dan
dan kita bisa tulis sebagai dalam satuan MTK yaitu S dikali T sama dengan integral dari VT dt. Dan untuk kecepatan kita bisa tulis sebagai VT sama dengan integral AT dikali dt. Kita langsung masuk ke dalam contohnya. Yang pertama ini ada penerapan dalam menentukan fungsi fx jika f inverse x dan fh diketahui. Di soal, jika diketahui f inverse x sama dengan 6x pangkat 2 dikurang dx plus 4 dan f2 nya sama dengan 4, yang ditanyakan tentukan fx-nya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan dalam menjawab soal ini yaitu yang pertama kita langsung masukkan atau integral dari fx-nya. Fungsi fx-nya kan x inverse x sama dengan integral dari f inverse x sama dengan integral dari 6x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4 dx, yang dimana kita bisa sederhanakan menjadi 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x ditambah konstanta atau c. Lalu kita langsung masukkan atau substitusikan nilai f2 nya yang sama dengan 4 itu ke dalam persamaan fx nya, yang dimana 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x plus c, dan kita substitusikan nilai f2 sama dengan 4 nya menjadi 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 4x ditambah c sama dengan 4, yang disederhanakan menjadi 16 dikurang 4 ditambah 8 ditambah c sama dengan 4, disederhanakan lagi bisa menjadi 20 ditambah c sama dengan 4, maka c atau nilai konstantanya sama dengan minus 16 karena perpindahan dari 20 dari ruas kiri ke ruas kanan. Kemudian jadi fungsi fx yang diminta ialah fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 16. Baik, kita langsung lanjut ke dalam contoh penerapan integral atau aplikasi integral tertentu ini yang keduanya. Yang contoh kedua itu dalam penerapan dalam menemukan jarak, kecepatan, gerak suatu benda. Di sini ada sebuah contoh. Soalnya, sebuah partikel bergerak di sepanjang sumbu X. Kecepatan partikel tersebut dirumuskan sebagai V sama dengan 6T pangkat 2 ditambah 4T. Posisi partikel pada saat T sama dengan 0 ada di X sama dengan 2. Tentukan posisi partikel saat T sama dengan 5. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, kita diminta untuk mencari posisi partikel saat waktunya sama dengan 5. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari kecepatan dari ST atau lambangan dari ST sendiri. Kita langsung masukkan menjadi rumus integralnya, yaitu integral dari dt dikali dt sama dengan integral dari 6t pangkat 2 ditambah 4t dt sama dengan 2t pangkat 3 ditambah 2t pangkat 2 ditambah c atau konstantanya. Kemudian di step keduanya kita bisa mencari s sama dengan 0 sama dengan 2. Itu kita substitusi menjadi 2t pangkat 3 ditambah 2t pangkat 2 ditambah c, yang dimana kalau disubstitusi menjadi 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah c sama dengan 2. 0 hasil sederhananya yaitu 0 ditambah c sama dengan 2, karena di 0 mau dipangkatkan berapapun tetap menghasilkan 0. Nah, jadi C atau nilai konstantanya yaitu 2. Oleh karena itu kita dapat kesamaan yang tadi, kita substitusikan lagi ke dalam S atau waktunya sama dengan 5, yang dimana persamaan yang pertama kita dapat 2T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 ditambah C. Kita substitusi menjadi S sama dengan 5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 ditambah 2. Kita substitusi nilai C-nya, kemudian didapat hasilnya dan disederhanakan menjadi 250 ditambah 50 ditambah 2, dan hasil akhirnya ialah 302. Jadi posisi partikel pada saat waktu T sama dengan 5 ialah 305. Kita masuk dalam materi integral tentu. Untuk integral tentu adalah integral yang memiliki nilai awal dan akhir, serta batas yang jelas. Berbeda dengan integral tertentu. Integral tertentu itu tidak memiliki batas yang jelas. Untuk rumus integral tentu sendiri adalah integral AB fx dx.
Untuk penjelasannya, A menunjukkan batas bawah, B menunjukkan batas atas. Jika fungsi Y sama dengan fx, kontinu pada interval A kurang sama dengan X kurang sama dengan B, maka berlaku integral AB fx dx sama dengan fb dikurang fa. Selanjutnya, sifat-sifat integral tentu. Sifat pertama, integral fx dalam proses penyelesaiannya semua berlaku nol. Sifat kedua, integral fx tambah gx dx dalam proses penyelesaiannya integral fx dx tambah integral gx dx. Sifat ketiga, integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Untuk sifat yang keempat, integral dari k dikali fx dx sama dengan dalam proses penyelesaiannya k dikali integral fx dx jika bilangannya real. Untuk sifat yang kelima, integral fx dx dalam proses penyelesaiannya berlaku minus integral fx dx. Sifat keenam, integral fx dx tambah integral fx dx dalam proses penyelesaiannya berlaku integral fx dx. Penjelasan, untuk BC menunjukkan batas atas, AD menunjukkan batas bawah, dan fx tambah gx menunjukkan fungsi. Kita lanjut contoh dari sifat-sifat integral tentu. Untuk contoh pertama, itu menggunakan sifat pertama. Jika diketahui integral x pangkat 3 dx, bila batas atasnya 2 dan batas bawahnya 2, maka penyelesaiannya 0. Untuk contoh kedua, diketahui integral fx dx sama dengan 4 bila batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Dan integral gx dx sama dengan 5 bila diketahui batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Hitunglah nilai dari integral 2fx tambah gs dx bila diketahui batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Dalam proses penyelesaiannya, integral 2fx gx tambah gx dx bila diketahui batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Kita menggunakan rumus yang sifat kedua, yaitu 2 dikali integral fx tambah integral gx dx bila diketahui batas atasnya masing-masing 2 dan batas bawahnya masing-masing 1. Maka penyelesaiannya 2 dikali 4 tambah 5 hasilnya sama dengan 13. Kita lanjut berikutnya, yaitu contoh dari sifat-sifat integral tentu. Diketahui integral dari fx dx sama dengan 2 dan batas atasnya 4 dan batas bawahnya 0, dan integral 2 dikali fx dx sama dengan 2 bila diketahui batas atasnya 4 dan batas bawahnya 2. Tentukanlah nilai dari integral fx dx bila batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Langkah awal, integral 2 kali fx dx sama dengan 2 bila diketahui batas atasnya 4 dan batas bawahnya 2. Menggunakan rumus 4 dan 6, yaitu integral dari c dikali fx dx sama dengan c bila diketahui batas atasnya b dan batas bawahnya a. Maka dalam proses penyelesaiannya, c dikali integral fx dx bila diketahui batas atasnya b dan batas bawahnya a. Sehingga integral dari 2 dikali fx dx sama dengan 2 bila diketahui batas atasnya 4 dan batas bawahnya 2 menjadi 2 dikali integral 2 fx dx sama dengan 2 bila diketahui batas atasnya 4 dan batas bawahnya 2. Kita gunakan pembagian dengan kedua ruas dibagi 2 untuk mendapatkan integral fx dx sama dengan 1.
Selanjutnya, integral dari fx dx sama dengan integral dari fx dx dikurang integral gx dx bila diketahui masing-masing batas atasnya 4 dan batas bawahnya 0 dengan 2. Hasilnya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian integral tentu untuk menentukan luas kurva fx yang dibatasi oleh sumbu min x. Sini ada garis x dan garis y. Lalu ada garis y sebagai fx, yaitu fungsi kurva, a sebagai batas bawah, dan b sebagai batas atas. Lalu S atau daerah yang nanti akan diarsir merupakan luas daerah yang akan kita cari menggunakan rumus LS sama dengan integral B sama dengan batas atas dan A sebagai batas bawahnya. Kemudian Fx dx. Masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu menentukan luas daerah pada kurva. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 dan dibatasi oleh sumbu negatif x dengan batas bawahnya x min 1 dan batas atasnya x sama dengan 0. Kita tulis dulu apa saja yang telah diketahui. Yang pertama, batas atasnya atau b-nya sama dengan 0, batas bawahnya sama dengan min 1 sebagai a, dan fx-nya yaitu x pangkat 2 ditambah 1. Lalu kita masuk ke rumus. Maka kita tulis luas daerah sama dengan integral B sebagai batas atas, A sebagai batas bawah, Fx dx. Kemudian kita bisa masukkan angkanya ke dalam rumus. B-nya bisa kita ganti dengan 0, A-nya kita ganti dengan min 1, kemudian Fx-nya kita isi dengan x pangkat 2 plus 1. Lalu, kita cari integral dari x pangkat 2 ditambah 1. Dan didapatkan hasil yaitu min dalam kurung 1/3 x pangkat 3 ditambah x. Tutup kurung. Kemudian kita tuliskan lagi batas atas dan batas bawahnya, yaitu 0 dan min 1. Kemudian kita bisa kelompokkan dan ubah x-nya menjadi 0 dan min 1. Kemudian kita tulis seperti ini. Min dalam kurung 1/3 x pangkat 3. X-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 pangkat 3 ditambah 0. Tutup kurung. Lalu ditambah 1/3 dalam kurung min 1 pangkat 3. Karena x-nya diganti dengan angka min 1. Kemudian dikurang 1. Kemudian masing-masing kita jumlahkan dan didapatkan hasil negatif 1/3 dikurang 1. Lalu kita beri tanda mutlak agar hasilnya menjadi positif. Dan didapatkan hasil yaitu 2/3 satuan luas. Selanjutnya adalah pengaplikasian integral tentu untuk menentukan luas yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu fx dan gx. Rumusnya dapat ditulis menjadi integral b sebagai batas atas dan a sebagai batas bawah, buka kurung fx dikurang gx, tutup kurung dx. Masuk ke contoh soal. Tentukan luas daerah yang membatasi kurva y sama dengan min x kuadrat ditambah 3x dan y sama dengan x kuadrat. Dengan batas bawahnya x sama dengan 0 dan batas atasnya sama dengan 1. Lalu kita tulis dulu apa yang telah diketahui, yaitu batas atasnya yaitu 1 dan batas bawahnya yaitu 0. Kemudian fx-nya yaitu min x kuadrat ditambah 3x. Lalu, untuk gx-nya yaitu x kuadrat. Kemudian kita tulis rumusnya,
dan kita ganti huruf-hurufnya menjadi angka yang telah kita tulis tadi di kolom diketahuinya. Kita ganti. Kemudian kita kelompokkan dan jumlahkan dari yang X-nya ini. Di sini ada 1 sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawahnya. Kemudian buka kurung, min X kuadrat ditambah 3X dikurang X pangkat 2 dx. Karena di sini sama-sama ada 2X pangkat 2, maka kita jumlahkan. Min X pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Maka hasilnya menjadi integral 1 sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawah. Dalam kurung, min 2X pangkat 2 ditambah 3X dx. Nah, kemudian kita cari integralnya dari min 2X pangkat 2 ditambah 3X-nya. Kita ubah menjadi bentuk integralnya dan didapatkan hasil min 2X X pangkat 3 ditambah 3/2X pangkat 2. Kemudian kita jangan lupa untuk menulis batas atas dan batas bawahnya. 1 dengan 0. Kemudian kita kelompokkan kembali untuk mengganti X-nya diubah menjadi angka 1 dan angka 0. Kita ubah menjadi min 2/3, 1 pangkat 3 ditambah 3/2, X-nya diganti 1 pangkat 2. Kemudian dikurang, di sini ada negatif 2/3, X-nya diganti 0 pangkat 3 ditambah 3/2, 0 pangkat 2. Kemudian masing-masing kita jumlahkan dan didapatkan hasil negatif 2/3 ditambah 3/2. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan, yaitu menjadi penyebutnya 6. Maka jumlahnya menjadi min 4 ditambah 9/6. Maka hasilnya didapatkan 5/6 satuan luas. Oke, sekarang kita pindah ke aturan perhitungan integral. Jadi integral itu dapat dipandang sebagai kepalikan atau inverse dari turunan, sehingga integral sering disebut juga sebagai anti turunan. Nah, rumus dasar pengintegralan yakni yang pertama, jika Y sama dengan AX, maka Y aksen sama dengan A untuk A bilangan real. Lalu jika Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikali AX pangkat N dikurang 1 untuk A dan N bilangan real, dengan N tidak sama dengan min 1. Teorema A atau aturan pangkat. Jadi jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1 per R tambah 1 plus konstanta. Oke, jadi misalkan contohnya nih, ada integral X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2, terus plus 2X dikurang 2 dx, maka sama dengan integral X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 plus 2X dikurang 2 dx, maka sama dengan lagi, jadinya X pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 dikurang 2X pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 plus 2X pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 dikurang 2X pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 ditambah konstanta, maka akan hasilnya jadinya X pangkat 4 per 4 dikurang 2/3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 2X plus konstanta. Lalu di sini ada teorema B, yaitu anti turunan dasar trigonometrik. Jadi integral sin X dx sama dengan min cos X plus konstanta, atau integral cos X dx sama dengan sin X plus konstanta. Nah, bukti teorema ini dapat diperoleh dengan menurunkan. Jadi misalkan dx sin X plus konstanta sama dengan cos X plus 0 sama dengan cos X. Nah, di sini ada teorema C, yaitu integral tak tentu sebagai operator linear. Jadi misalkan F dan G mempunyai antiturunan atau integral tak tentu, dan misalkan K itunya konstanta. Jadi maka 1. Integral Kf X dx sama dengan K integral Fx dx. Lalu yang nomor 2,
integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Lalu yang ketiga ada integral fx dikurang gx dx, hasilnya sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Nah, di sini ada contohnya. Jadi misalkan integral 2x pangkat 3 dikurang akar pangkat 3x dx sama dengan integral 2x pangkat 3 dx sama dengan integral x pangkat 1/2 dx. Lalu 2 integral x pangkat 3 dx dikurang integral x pangkat 1/2 dx. Maka hasilnya 2 dikali 1/4 x pangkat 4 dikurang 1/1/3 plus 1 x pangkat 1/3 plus 1 ditambah konstanta. Lalu maka hasilnya x pangkat 4/2 dikurang 3x pangkat 4/3/4 ditambah konstanta. Nah, lalu ada teorema D. Jadi misalkan G adalah fungsi dan R bilangan rasional yang tidak sama dengan min 1. Maka integral Gx pangkat R dikali G inverse X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 ditambah konstanta. Jadi dapat digunakan apabila terdapat fungsi Gx dan G inverse X dalam integralnya. Contoh, integral X pangkat 3 plus 2X dikali 3X pangkat 2 plus 2X plus 2 dx. Nah, misalkan Gx sama dengan X pangkat 3 plus 2X dan G inverse X-nya itu sama dengan 3X pangkat 2 plus 2. Nah, maka jadi integral X pangkat 3 plus 2X pangkat 12 dikali 3X pangkat 2 plus 2 dx maka sama dengan integral Gx pangkat 12 G inverse X dx maka sama dengan Gx pangkat 13 per 13 plus konstanta, maka hasilnya itu sama dengan X pangkat 3 plus 2X pangkat 13 per 13 plus konstanta. Nah, sekarang kita pindah ke teorema dasar kalkulus 1. Jadi, misalkan f kontinu pada interval tertutup AB dan misalkan x seberang titik dalam AB, maka d per dx integral ft dt sama dengan fx. Jadi contohnya d per dx integral dengan batas bawah 2 t pangkat 2 dikurang 2 t dt. Nah, substitusi variabel x pada fungsi ini diketahui bahwa fungsinya ft sama dengan t pangkat 2 dikurang 2t. Nah, hasil substitusi yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x. Jadi d per dx integral dengan batas bawah 2 t pangkat 2 dikurang 2t dt sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x. Nah, lalu kita lanjut. Jadi jika f terintegralkan pada selang tertutup yang memuat a, b, c, maka di sini ada integral, jadi harus diperhatikan juga batas atas sama batas bawahnya. Jadi fx dx sama dengan integral fx dx plus integral fx dx. Jadi di sini yang berubah hanyalah batas atas sama bawahnya aja. Nah, contohnya di sini ada misalkan integral dengan batas atas 3 dengan batas bawah 0. Fx dx sama dengan 3 dan integral batas atasnya 3 dengan batas bawahnya 2. Fx dx sama dengan min 1. Lalu di sini ada lanjutannya yaitu integral dengan batas atas 2 batas bawah 0. Fx dx sama dengan integral batas atas 3 dengan batas bawah 0 fx dx dikurang integral batas atas 3 batas bawah 2 fx dx sama dengan 3 dikurang min 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Selanjutnya, teorema sifat perbandingan. Jika f dan g terintegralkan pada AB dan jika fx kurang dari sama dengan gx untuk semua x dalam AB, maka integral fx dx kurang dari sama dengan integral gx dx. Lalu teorema sifat keterbatasan. Jika f terintegralkan pada selang AB dan jika m kecil kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan m besar,
maka M kecil di dalam kurung B dikurang A kurang dari sama dengan integral fx dx kurang dari sama dengan M besar di dalam kurung B min A. Contoh, tunjukkan bahwa luas daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 pada min 2,2 lebih besar dari 3. Jika nilai luasnya lebih besar, maka menunjukkan nilai minimum dari fungsinya. Karena f kontinu pada min 2,2, berdasarkan teorema titik kritis, fungsi memiliki nilai maksimum dan minimum. Turunan dari fungsi tersebut adalah 2x plus 1 sama dengan 0, di mana x-nya sama dengan min 0,5. Sehingga bisa ditunjukkan bahwa x min 0,5 sama dengan 0,75 adalah nilai minimum. Jadi, fx lebih besar sama dengan 0,75, sehingga berdasarkan sifat keterbatasan, kita dapatkan integral x kuadrat ditambah x ditambah 1 dx lebih besar sama dengan 0,75 dikali 2 dikurang min 2 sama dengan 0,75 dikali 4, yaitu 3. Teorema kelinearan. Jika f dan g terintegralkan pada AB dan k konstanta, maka 1 integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Yang kedua, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Contoh, di sini diketahui bahwa ada integral batas bawah 1 batas atas 3 fx dx sama dengan 6 dan integral batas bawah 1 batas atas 3 gx dx sama dengan 4. Maka penyelesaian dari soal integral batas bawah 1 batas atas 3, 2fx min gx dx menjadi 2 integral batas bawah 1 batas atas 3 fx dikurang integral batas bawah 1 batas atas 3 gx dx, yaitu 2 dikali 6 dikurang 4 sama dengan 8. Teorema dasar kalkulus 2. Misalkan f kontinu pada interval tertutup AB dan f antiturunan dari f pada AB, maka integral fx dx sama dengan fb dikurang fa. Contohnya di sini ada soal integral batas bawah min 1, batas atas 2, 4x min 6x kuadrat dx. Pertama kita selesaikan dulu penyelesaian integralnya menjadi 2x kuadrat min 2x pangkat 3, batas bawah min 1, batas atas 2. Di mana dimasukkan ke dalam nilainya batas bawahnya menjadi 8 min 16 dikurang 2 ditambah 2 sama dengan min 12. Teorema nilai rata-rata. Jika f kontinu pada AB di mana ada bilangan C di antara A dan B sedemikian sehingga integral ft dt sama dengan fc di dalam kurung B min A. Contoh, tentukan nilai rata-rata integral dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3, 1,3 dan pada titik mana fc sama dengan integral batas bawah 1 batas atas 3 4x pangkat 3 dx per 3 min 1, di mana saat selesai diintegralkan menjadi x pangkat 4 batas bawah 1 batas atas 3 per 2 sama dengan 81 min 1 per 2 yaitu 40. Jadi 4c pangkat 3 sama dengan 40 atau c pangkat 3 sama dengan 10, di mana c sama dengan akar pangkat 3, 10. Teorema substitusi untuk integral tak tentu. Misalkan G terdiferensialkan dan misalkan F antiturunan dari F, maka jika U sama dengan Gx, integral F Gx turunan Gx dx sama dengan integral F U du sama dengan F besar U tambah C. Contohnya, integral buka kurung 3x kuadrat min 2x tutup kurung pangkat 4 buka kurung 3x min 1 tutup kurung dx. Karena integral memuat fungsi dan turunannya, maka lakukan permisalan di mana U sama dengan 3x kuadrat min 2x dan diturunkan yang dimana nanti hasilnya 6x min 2 dx. Nanti bisa kita keluarkan menjadi 2 buka kurung 3x min 1 tutup kurung dx, sehingga integral dari buka kurung 3x kuadrat min 2x tutup kurung pangkat 4 buka kurung 3x min 1 dx sama dengan integral buka kurung 3x kuadrat min 2x tutup kurung pangkat 4
buka kurung 3x min 1 tutup kurung per 2 dikali 3x min 1 dx sama dengan 1/2 integral buka kurung 3x kuadrat min 2x tutup kurung pangkat 4 dx, dimana jadi nantinya setengah integral u pangkat 4 du sama dengan setengah buka kurung 1/5 u pangkat 5 tutup kurung ditambah c sama dengan 1/10 buka kurung 3x kuadrat min 2x tutup kurung pangkat 5 ditambah c. Selanjutnya ada teorema substitusi pada integral tentu. Misalkan G memiliki turunan kontinu pada A, B, dan misalkan F kontinu pada range dari G. Maka dapat dilihat di sini. Lalu langsung saja ke contohnya, yaitu integral batas bawah 0 batas atas 1 x tambah 1 per buka kurung x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 6 tutup kurung 2 dx. Misalkan u sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 sehingga du sama dengan 2x tambah 2 dx. Jika x sama dengan 0 maka u-nya sama dengan 6 dan x sama dengan 1 maka u-nya sama dengan 9. Sehingga integral batas bawah 0 batas atas 1 x plus 1 per buka kurung x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 tutup kurung kuadrat dx sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 1 x tambah 1 buka kurung x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 tutup kurung min 2. Lalu integral batas bawah 0 batas atas 1 x tambah 1 buka kurung x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 tutup kurung min 2 per turunan dari x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 yaitu 2x ditambah 2 dx sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 1 x tambah 1 buka kurung x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 tutup kurung pangkat min 2 per 2 buka kurung x ditambah 1 tutup kurung dx. Selanjutnya setengah integral batas bawah 0 batas atas 1 u pangkat min 2 du sama dengan min setengah integral batas bawah 0 batas atas 1 u min integral min sama dengan min setengah integral batas bawah 0 batas atas 1 u pangkat min 1 du sama dengan min setengah integral batas bawah 6 batas atas 9 u pangkat min 1 du, di mana jadinya min setengah dikali 1 per u batas bawah 6 batas atas 9 sama dengan min 1 per 18 dikurang min 1 per 12 sama dengan 1 per 36. Lalu ada teorema D, jika f fungsi periodik dengan periode P, maka integral batas bawah A plus P batas atas B plus P fx dx sama dengan integral batas bawah A batas atas B fx dx. Ditunjukkan bahwa integral batas bawah min 2 batas atas 2 2x kuadrat min 3x dx sama dengan 4 integral batas bawah 0 batas bawah 2 x kuadrat dx. Berdasarkan sifat linear kita peroleh integral batas bawah min 2 batas atas 2 2x kuadrat min 3x dx sama dengan 2 integral batas bawah min 2 batas atas 2 x kuadrat dx min 3 integral batas bawah 0 batas atas 2 x dx. Karena x kuadrat fungsi genap dan x fungsi ganjil, maka integral batas bawah min 2 batas atas 2 2x kuadrat min 3x dx sama dengan 2 integral batas bawah min 2 batas atas 2 x kuadrat dx min 3 integral batas bawah 0 batas atas 2 x dx sama dengan 2 dikali 2 integral batas bawah 0 batas atas 2 x kuadrat dx min 3 dikali 0 yaitu 4 integral batas bawah 0 batas atas 2 x kuadrat dx. Selanjutnya ada teorema simetri. Jika f adalah fungsi genap, maka
integral batas bawah min A batas atas A fx dx sama dengan 2 integral batas bawah 0 batas atas A fx dx. Dan jika f fungsi ganjil, maka integral batas bawah min A batas atas A fx dx sama dengan 0. Baik, di sini ada 2 contoh latihan soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai materi integral tentu. Itu saja materi yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.